Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus, pertanyaan kami keluar dari materi dan juga bersambung dengan materi. Saya tanyakan bab bersuci dalam syariah. Bersuci itu bermakai air, dan air itu dalam syariah itu ada 8 macam. 8 macam itu yang 3 antara satu mencucikan, suci dan tidak mencucikan, dan juga satu air mata najis. Lah kita ini sudah tahu bahwa tiada ada kesucian kecuali Allah. Lah maka kalau kita bersuci pakai air, apa masih tetap berguna di antara pembagian air tadi? Ada air suci mencucikan dan suci tidak mencucikan. Itu pertanyaan saya. Demikianlah pertanyaan, mohon maaf dan semoga ridho dalam memberi keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannifu rahimakullah, al-babus sabi fil aqli, bab nerangake masalah akal. Allah menciptakan manusia makhluknya di samping ruh itu dibekali akal dan nafsu atau jiwa. Ketika saat Allah memberikan atau menciptakan akal terhadap diri insan ruhaniyah, itu Allah menyiapkan nurani. Apa nurani itu? 2 cahaya. Ada cahaya yang bersifatkan hal-hal yang berkenaan dengan jasmani. Ada cahaya yang bersifatkan hal-hal untuk rohani. Ketika Allah menyiapkan nur yang pertama untuk akal, dengan nur itu akal akan bisa memahami hukum-hukum syariah sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil secara syariah. Lah ini urusan-urusan ulama ahli fikih, ahli Quran, ahli sunnah. Dan ini biasanya kita belajar ketika saat kita mulai dini, mulai kecil. Dan itulah bentuknya kita dikenalkan Allah, dikenalkan Tuhan
buat umat Islam dari sisi nama dan sifat. Akal. Jadi ketika saat akal menerima berbagai ilmu itu, ilmu zahir, maka akal ini akan mentransfer terhadap ruh terkait sistem ilmu syariah. Akhirnya ruhaniyah kita itu menyuruh jasmani ini untuk melakukan yang sesuai dengan hukum syariah. Ini prosesnya, Pak. Bahayanya ini, kita tidak akan tahu selama kita tidak mengenal nur yang kedua. Kita nggak pernah tahu bahayanya ketika saat kita belum mengetahui nur yang kedua. Bahayanya dari sisi mana? Lawang kita ya tinggalkan larangan, menjalankan perintah. Bahayanya ini berkenaan dengan iman. Akhirnya ruhaniyah ini tidak ada cahaya untuk iman yang keahad. Akhirnya iman kita banyak. Kan ada 6 toh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan sampai akhir. Makanya di dalam hukum syariat rukun iman itu ada 6. Di samping kita meyakini adanya Allah, juga kita meyakini adanya selain Allah. Oleh karena nur yang kedua kita tidak dapatkan, maka otomatis ruhaniyah jenengan ini tidak akan bisa masuk di dalam keahatan, di dalam asma Allah. Amantu billah wa malaikah, nggak bisa masuk terhadap hidup di dalam malaikat, nggak bisa, karena cahaya yang disiapkan Allah untuk akal yang kedua tidak kita terima. Akhirnya kita setiap saat dan waktu orientasi kita melakukan apapun ibadah yang bersifatkan murni atau tidak murni, jauh dari Allah yang sebenarnya. Dan ini tatanan sejarah yang tidak bisa ditolak. Sama dengan sejarah apa yang tidak bisa kita tolak terhadap kakek kita, yaitu Nabiullah Adam. Sebelum dia tersesat, dia kan ada di surga. Sebelum kita tersesat, akil balik kita di surga. Masanya ketika saat kita di nukot goib, alam kandung sampai lahir, sampai akil balik, ini masa-masa kita di surga. Dan ini memang hukum sunatullah yang harus kita lewati. Kakek kita tidak terus-menerus berdomisili di dunia. Kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam itu juga kembali ke negeri asal. Dengan kisah sejarah proses yang harus kita ikuti.
yang harus kita ikuti. Bapak Ibu, inilah maksud daripada cahaya yang kedua yang harus dihadirkan terhadap diri setiap manusia supaya manusia itu mau tinggalkan dunia. Mau tinggalkan dunia. Wong namanya nafsu nggak mau mati, Pak. Nggak mau sampai minta penangguhan Allah tidak mati-mati sampai hari kiamat. Itu berarti menunjukkan bahwasanya iblis tidak mau mati. Sama. Kita manusia kalau tidak mau mati berarti kita adalah bahasa hakikat. Kalau kita tidak mau mematikan keakuan kita, kita adalah jawab iblis kok abot tinggalan kok. Nah sekarang baru tahu kita, dulunya nggak tahu. Masya Allah. Beliau Imam Ghazali memberikan keterangan terkait masalah nurani, terkait masalah cahaya ini. Lah cahaya itu minangka apa minangka itu? Perumpamaan adalah ilmu. Ketika kita diajarkan ilmu tentang zahiriyah, maka akal ini akan sambung. Sehingga manusia bisa membedakan, oh ini merah, oh ini putih, oh ini hitam, dan seterusnya. Berarti itu ada cahaya. Lah ketika akal ini mendapatkan cahaya, nur akan mentransfer terhadap ruhaniyah kita, ruh. Lah ketika detik-detik akal ini mentransfer terhadap pengetahuan akal pada ruh, itu dicegat, Pak. Apa dicegat itu? Dihadang oleh nafsu ini. Nafsu memoles, membikin bagaimana ruh itu imannya itu tidak pada Allah, tidak pada Tuhan. Memoles bagaimana caranya, apa yang diterima oleh akal dan disampaikan oleh ruh, sebelum ruh itu memerintahkan jasad untuk melakukan sesuatu itu, membikinlah nafsu itu atau jiwa itu bagaimana sekiranya kita itu bersukaria, bagaimana sekiranya hati bercinta pada ilmu itu. Nafsu membikin diri kita bahwasanya kehidupan dunia itu seakan-akan hidup selamanya. Memang gitu. Sehingga jenengan iki biar bersukaria terus ruhaniyah le ya, bukan jasmaniyah, ruhaniyah seperti itu. Iki hukum sunatullah yang tidak bisa dibantah. Artinya kita tidak bisa bohong, Pak. Walaupun kita alimo koyo opo, alimo koyo opo, itu bahasa Indonesia. Walaupun Anda ini alimo yang sebagaimana, aduh angeli, saya nek Jawa lu weno wak prasaku, itu kita pasti dalam hati kita dibikin nafsu itu seakan-akan kita sudah benar. Dan ketika saat kita melihat orang lain berbuat yang keluar dari ajaran syariat, itu kita menganggap dia salah. Dibikinlah
nafsu itu, hati kita seperti itu. Sehingga kita akan merasa lebih benar daripada orang lain di mata Allah. Padahal ini tiupan nafsu. Bapak Ibu, saya boleh untuk berkata yang perkataan ini pasti terjadi pada siapapun kita ketika saat kita masih mendapatkan nur yang pertama belum disusul dengan nur yang kedua. Apa? Segala perbuatan apapun yang terjadi pada jasmani iku disebabkan hasil dari sentrongane atau hasil dari perintah ruhaniyah, berhubung perintah itu berdasarkan kepentingan nafsu, mesti Pak ruhaniyah kita lalai pada Allah. Nggak bisa bohong kita itu, nggak bisa bohong. Pasti seperti itu. Sehingga Allah menutupilah nurnya yang pertama itu di dalam hati kita dengan wujudnya Allah. Sehingga ujungnya kita merasa alim. Kalau sudah begitu kita akan merasa lebih baik daripada orang lain. Ini nggak bisa ditutupi hati siapapun. Kocone hati lu wis ketok, Pak. Ora butuh ilmu terawangan, ora butuh. Karena ini sunatullah. Saya katakan Anda tidak salah. Udah benar. Tapi ingat kakek kita bagaimana. Bagaimana Nabiullah Adam ketika terus ada di dunia diperintahkan untuk kembali ke negeri asal secara rohaniah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad, seluruhnya itu beliau mengajarkan kita bagaimana cara untuk kembali kepada Allah. Akhirnya cahaya yang kedua ini didatangkan. Udah banyak Quran, gak usah bilang al-hadis, as-sunnah, Al-Quran cukup. Mana ayat yang menerangkan tentang masalah cahaya yang kedua yang dihadapkan Allah terhadap kita sebagai umat manusia? Banyak sekali tentang masalah cahaya makrifat itu. Lah, cahaya itu berbentuk ilmu yang akan diterima oleh akal. Nanti kalau sudah sudah diterima oleh akal, maka ilmu itu akan jadi cahaya. Tapi Allah tetap menghormati jenengan. Kita sebagai hamba, artinya Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin. Muhammad katakan kepada mereka, ajaran ini, ilmu ini, itu tidak ada paksaan bagi siapapun. Terserah. Mau cahaya nur yang kedua, nur makrifat, ataukah hanya cahaya yang pertama nurullah aja, terserah. Katakan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Di dalam ilmu itu akan ada petunjuk, ada satu pengajaran, ada satu bimbingan tentang bagaimana ruhaniyah ini untuk bisa keluar dari jeratan hawa nafsu. Nah, disinilah Allah kasih tahu terhadap diri Muhammad itu untuk menyampaikan terhadap hambanya atau terhadap umatnya.
Kalau Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim, kita umatnya Nabi Muhammad, berarti kitalah yang diberitahu oleh beliaunya. Mana ajaran yang mengandung tentang masalah pengeluaran terkait jeratan nafsu dalam diri kita? Kita dijerat nafsu dengan nurullah tadi, Pak. Dengan nurullah. Cara ilmu dadi wong alim, cara cerdas terkait ilmu dagang berarti orang kaya sebab dagangan, orang kaya sebab taninya, ilmu taninya paham, dia di situ akan menjadi orang kaya dari unsur petani. Jabatan jadi orang kaya, dia mempunyai jabatan, pinter, ilmu jabatan ini, pokoknya moh rugi njaluk badi. Wis urusane iku halal apa haram, ya udah aku gak bahas. Yang penting kaya. Kita dijerat dengan itu yang disebut nurullah semuanya, nurullah dijerat. Lah Allah mendatangkan utusannya itu bil huda wa dinil haq, di situ untuk melepaskan diri kita, rohaniah kita dari jeratan hawa nafsu. Tinggal pertanyaannya, kita sebagai umat sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina, terserah. Mau terima dan mengikuti Kanjeng Rasul atau menolak, monggo. Kita masih dikasih Allah pilihan, monggo. Allah nggak maksa kita. Lah ini ketika ajaran yang bersifatkan tauhid ini kita terima dengan akal, muncullah buah pemahaman. Kalau buah pemahaman muncul dalam diri panjenengan, itu namanya nur. Itu namanya nur, cahaya. Bisanya untuk menjadi makrifat, nur makrifat, maka harus dilaksanakan tindakan-tindakan pengamalan. Jadi berhubung akal iki wis sadar bahwasannya ada cahaya yang kedua yang harus dia terima, maka dia jauh-jauh dari luar kota Mojokerto hadir atau masuk di dalam live streaming. Itu karena ada kesadaran akal sampean, karena dorongan dalam hati untuk mengetahui. Pertama itu asalnya adalah kesadaran ruhaniah sampean. Kalau kita selama ini tidak terasa kalau ditipu hawa nafsu lewat nurullah tadi, cahaya pertama. Kesadaran ruhaniah akhirnya maksa terhadap akal untuk menerima. Otomatis yang menjadi panglima adalah ruhaniah. Jasmaniah harus ikut apa perintahnya ruh sampean. Lawang enak-enak di rumah, gembul atau campur jadi satu, anak, istri, suami, enak-enak. Lah ngapain ruhaniah itu memaksa jasmaniah untuk berangkat ke JB? Ini nafsu misuh-misuh, Pak. Ya. Dinane Ramadan iku nafsu misuh. Tapi misuhe nafsu itu, Pak, Bu, bukan menyerah. Wa ma ubari'u. Nafsu itu enggak ada kata menyerah atau putus asa. Lawang kita gara-gara utang wis ditunda untuk belajar menerima ilmu tauhid. Kadang-kadang bujuku sik cerewet, nanti aja, tahun depan sik sibuk, nanti aja, tahun ya semoga-moga ya dungakno sik uman.
Lah ya napa Pak? Enggak. Saya hanya bisa berdoa terhadap saudara saya hanya gitu. Iya. Ini situasi ini di rumah masih keruh. Masih keruson. Apa? Mertua saya dicap sesat sudah. Kapan-kapan. Ya wis gak apa-apa. Kan tidak harus hadir di tempat toh Pak ya. Enggak. Kita manfaatkan zaman yang sudah maju ini, medsos. Mohon maaf. Banyak makalah-makalah yang mengatakan ngaji kalau tidak depan pada sing ngaji, iku gak sah. Wis babano, zaman ini Pak. Zaman ini semakin ke depan semakin maju. Bila mana kau mekengkeng, bersikekeh, harus berhadapan, ya kue ngadep nang Kanjeng Nabi. Jadi nggak berubah, lah gitu toh. Zaman itu berkembang Pak. Kanjeng Nabi akhirnya sedo diteruskan para khalifah atau duriyahnya. Lah, kita pada zaman itu ya nang khalifah. Lah, lagi khalifah sudah tidak ada, tabi'ina sholihin atau diteruskan oleh habaib. Yes, kita harus mengikuti itu. Nggak bisa kita langsung nanggone Kanjeng Nabi, lawang Kanjeng Nabi gak eneng. Ketabiin sama. Kita nggak bisa belajar langsung di tempat lewat medsos. Live streaming, makanya saya katakan sampai belajar live streaming bila mana di dalam channelnya itu sumbernya itu bertanggung jawab memberikan wasilah berupa nomor untuk dipergunakan tanya jawab, sebab orang belajar itu tidak mungkin semuanya paham, pasti suatu saat menemukan sesuatu yang tidak paham, berhubung ada wasilahnya nomor itu bisa untuk komunikasi, gak harus datang. Aslinya sing duwe makalah pingin didatangi iku mau mengharapkan sandingan sing sampean gawa iku lho asline. Wis aku ngomong terus terang mawon. Loro pindone moh cek kelihatan pengikutnya banyak. Wis nek gak sefaham dengan saya gak terima monggo gak apa-apa. Kita dialog, gak masalah. Gak apa-apa. Ini zaman sudah maju, Pak. Jangan dibikin sulit umat itu. Jangan ditakut-takuti umat itu. Kenapa? Karena apa? Yang menguasai Kanjeng Nabi siapa? Yang menguasai khalifah siapa? Tabiin siapa? Ahad. Sekarang sing menguasai medsos siapa? Dari siapa ini? Terus dari guru kita siapa? Heta. Gara-gara muncul keakuan diri makhluk itulah akhirnya melintir apa sekiranya umat ini gak belajar nang medsos biar datang ke majelis ke rumahnya, akhirnya genyon sewu kita sebagai umatnya morone gak nggawa awer-awer kan yo gak penak toh. Luwe-luwe ibu mertamu gak nggawa sandingan ya ora penak lah ngoten nggih. Wis budaya yang seperti itu hilangkan. Kalau sebab pada Rasulullah enggak ada budaya seperti itu. Itu bisa kita hilangkan manakala kita tahu sumber aslinya itu siapa. Allah Subhanahu. Wong tuwa iku ojo kemalan jaluk nang anak. Wong tuwa iku kudu ngelayani anak. Bisa. Wis langsung tak omongno Allah. Kita sebagai makhluknya Pak, hambanya. Wis. Kita itu setiap saat dan waktu yang melayani kita Allah.
Orang kalau hatinya masih merasa keakuan diri yang ada, hidup sebab diadakan yang hidup, masih merasa keakuan diri yang berperan atau yang segala-galanya, mohon maaf, nggak akan sadar kalau kita itu setiap saat dan waktu dilayani oleh Allah. Nggak sadar, Pak. Makan loh, Pak ya. Mulai kita itu menanam padi, itu Allah melayani. Kok Allah tidak melayani di situ, padi nggak akan bisa tumbuh. Masalah Pak, Gusti Allah iku sawara asline. Pol sorone. Ya. Mulai proses 0 A sampai Z itu loh Allah nggak pernah meninggalkan. Nggak pernah. Cuman kita sebagai hamba yang koclok itu kita nggak ada rasa terima kasih. Jadi Gusti Allah, aku gak butuh terima kasihmu. Sadaron kalau saya yang melakukan itu sudah cukup. Enggak, kita nggak sadar. Sudah jadi nasi tinggal makan. Itu Allah melayani kita untuk bisa ngangkat nasi. Sudah ke mulut, Allah masih melayani lesan ini bisa mengunyah. Enggak cukup di situ. Allah membimbing nasi itu masuk ke lambung. Di lambung Allah proses melayani. Iki eneng sing dadi kotoran. Ini ada yang jadi protein yang dibutuhkan tubuh. Ya Allah Pak, kita nggak bisa mengukur. Nggak bisa. Sampak jenengan iki weteng mules gara-gara raiso ngentut. Nggak bisa ngentut. Allah carikan dalan yang benar. Mboten lewat cangkem brus ngentute, lewat dalan sing wis disiapke Allah. Apa kok ana nisor yang namanya teles iku kok gak ana ndukur. Gitu. Itu sudah Gusti Allah desain serapi-rapinya. Jadi ben cara sampeyan niku ngentut gak langsung ngeneki wong, biar nyansang-nyansang nang celana, ya ta? Engko cara metu iku ambune gak nemen. Udah, itu sangat baik. Allah itu sangat cerdas untuk memproses. Loh, kita lupa kalau semuanya itu yang melayani. Makanya ada istilah kasih sayang orang tua terhadap anak sepanjang masa. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan. Allah ya Karim, orang tua itu Pak Bu, kalau anaknya sakit, udah gak hitung, gak menghitung, tidur gak menghitung apa. Dijaga, jangan sampai mati. Lagi tidak? Coba kalau anak. Lagi nunggu orang tuanya di rumah sakit 1 bulan atau di rumahnya, apalagi nih sing ngeprok. Oh bahasa Indonesia ini sing ngeprok nih Pak. Buang kotoran di tempat, kita sebagai anak soyo suwi lama kelamaan jengkel gitu, makan dulang. Apa yang terjadi? Ya Allah, menawi niki nek boten dawa umur ndang jenengan pun. Ikulah perbedaan antara orang tua dengan. Kok bisa saya mengatakan seperti ini? Banyak Pak anak-anak orang yang sakit itu lapor terhadap saya. Son, apa? Nek pancen orang tuaku, bapakku iki swayayus nyuwun didungak nondang cepet. Sakno sambate mesti ngoten alasane. Padahal percaya dan tidak percaya dalam hatimu itu sudah menjadi sunnatullah. Konangan gak bisa bohong. Amu iki pegel. Pegel asline. Ya tak? Capek. Makanya sepanjang jalan. Satu sisi, apalagi warisannya orang tuamu itu banyak.
Iso-iso diracun. Kadang alasan gini, Pak. Barangkali ada ilmunya dulu, tolong dilepas. Ilmu ndasmu ngono. Iya. Ilmunya nafsu kita sendiri. Tapi bagaimana ketika orang tua merawat kita sebagai anak? Laksana Allah terhadap hambanya. Udah budaya yang seperti itu hilangkan. Caranya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Muhammad itu bagaimana ketika saat dia menghambakan diri kepada Allah 24 jam. Kalau bahasa hitungan orang Indonesia 24 jam. Beliau selalu tidak lalai pada Allah. Ingat dan sadar kalau semuanya ini Allah yang melayani. Otomatis yang mendatangkan nur ma'rifat yaitu ilmu itu didatangkan. Ketika didatangkan Allah berkata, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Inilah aku berkata, kata Allah, percaya atau tidak, barang siapa hatinya tinggalkan selain aku, pasti dia akan tahu terhadapku. Dia akan mendapatkan kasih sayangku dan kujadikan sebagai kekasihku. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, jenengan kali kula tinggal mengikuti atau enggak, monggo. Terserah. Nurullah sudah didatangkan berupa ilmu syariah. Sekarang nur makrifat itu didatangkan Allah lewat dinut tauhid. Hukum hakikat ini. Ketika itu sudah jenengan dapatkan dan membuahkan satu buah pengetahuan ilmu di dalam akal jenengan, mesti oleh karena akal kesininya dipaksa oleh nafs, oleh ruh, maka ruh itu akan menerima kefahaman itu dari akal tersebut. Lakukanlah ruh. Akhirnya ruh itu bagaimana caranya saya ini bisa merasa dan meyakini semua itu yang melayani Allah. Zikirnya dibuka dan dilaksanakan, diasah oleh ruh. Ketika ruh sudah melaksanakan perbuatan falyakmal amalan sholihan atau mengasah zikir sirul asror, melaksanakan tauhid la ilaha illa anta, maka Bapak Ibu Allah akan menyiapkan makrifatnya, nur makrifatnya itu di dalam jagatnya ruh. Otomatis kegelapan itu akan hilang. Nafsu itu akan mundur, nafsu itu akan minggir, tapi minggirin nafsu masih dengke. Apa dengke, Pak? Mengintip. Mana celahmu akan aku sikat. Itu nafsu. Tatkala ruh itu sudah mendapatkan cahaya makrifat, maka inilah di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan mingkol bin zahidin. Sumber keadaan hatimu itu condong hanya pada Allah. Inilah teladan Rasulullah. Jikalau ruhaniyah keadaannya seperti itu, maka keadaan amaliyah apa yang dilakukan jasmani mesti seperti itu. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir di mata Allah loh Pak, tidak di mata manu. Laku dohiriku sudah tidak dibeda-bedakan. Apapun perilaku yang dilakukan, akmal jasmani, ibadatul jawareh, ibadah sing kelakuan yang bongso dohir, ini akan baik di mata Allah bila mana buah yang muncul dari keadaan ruhaniyah sampai itu juga baik. Lah buah yang muncul keadaan ruhaniyah kita dikatakan baik di mata Allah, manakala mingkol bin zahidin, hati yang condong selalu pada Allah. Artinya hati jenengan selalu ingat semua itu yang berperan hanyalah Allah.
Ya niki sing dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati ya udah. Sebaliknya su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Ketika saat kita hanya mendapatkan nurullah, nur yang pertama saja, mohon maaf. Itu pasti Pak, perilaku jasmaniah apapun itu akan jelek di mata Allah. Karena keadaan rohaniah kita itu mingkol bin rohibin, condongnya terhadap kesenangan dunia. Inilah perbedaan antara dua nur yang diterima akal. Kita pilih yang mana, monggo kersa. Hukum mengatakan jikalau hanya pilih nur yang pertama, kau tidak akan selamat. Ruhaniyahmu baik dunia lebih-lebih akhirat. Buktinya ruhaniyah kita akan terjadi terasa takut, akan terjadi terasa gelisah, khawatir dengan apapun. Nggak ada hati yang tatmainul qulub, damai nggak ada. Sugio apapun bagaimana, tinggi pangkat apapun, setinggi apapun jenengan, mohon maaf, alimo koyo opo jenengan dalam segi ilmu apapun, pasti kita akan terasa takut, takut mati, ya, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan macam-macam sing sampean kali kula bangga-banggakan. Khawatir, gelisah itu pasti. Ini di dunia, bos. Belum lagi kita nanti akan masuk awal dari alam yang kekal. Waduh. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Kanjeng Rasul. Akhiratmu itu apa kata di dunia ini? Dunia minongkok lahan. Jikalau kau menanam kebaikan, otomatis kau akan mengunduh, memanen, menuai kebaikan. Tatkala kau di dunia menanam kejelekan pada Allah, pasti kita akan menuai, mengunduh kejelekan itu. Udah terserah kita. Yang jelas kita sudah diperingatkan Allah mana yang terbaik yang harus kita ambil. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ora enak jam itu nih. Sudah jam 5:30. Jam 5. Oh, sik suwi. Kok wis qiraah? Berarti si nyetel qiraah iku arep-arep tekone mak. Jadi riayane puasane kita orang syariat kan gitu, Pak. Ya toh? Tapi bejo banget jenengan sertakan puasa thariqah hakikat. Iki lho sing dimaksud Kanjeng Nabi hadisnya ada dua. Ada orang puasa itu hanya mendapatkan dahaga dan lah karena maksiat. Lah singku maksud maksiat ini, maksiatnya hati, bukan maksiatnya jasmani. Maksiatnya hati kita itu bisa jadi ketika saya membaca Al-Quran. Oh, kaget sampean ya. Iya, sih nggak pernah tahu tentang ilmu nur makrifat, ya pasti kaget. Kok iso maca Quran kok maksiat? Ngene lho, Bos. Saya membaca Quran. Kalau bulan Ramadan ini kan biasa ya dah. Di masjid, di musola, surau-surau itu kita budaya membaca Quran sebelum maghrib bahkan habis taraweh. Artil. Tapi hatiku, berhubung saya masukkan speaker, biar didengar. Ada yang mendengar. Wis tak enak-enak nih Pak. Kalah musabakoh tilawatil Quran. Akhirnya ada yang bersuara, wah suaranya soper, jan penak nih. Nek delok melihat suaranya penak,
apalagi orangnya cantik mungkin. Ngandung fitnah, wis moro. Lu yo, wis. Inilah yang kumaksud maksiat itu. Ada rasa hati takabur, ada rasa hati riya, ada rasa hati sifat jelek yang muncul dalam hati kita ada. Inilah yang kumaksud saya membaca Al-Quran dalam kondisi maksiat. Oh berarti gak usah mau Quran kalau gitu son. Yo gak begitu Pak. Lagi sholat, dalam diriku sholat ingin dilihat orang, ingin dilihat santri, ingin diwahkan orang kalau saya itu adalah ahli ibadah al-ubad. Nggih niki saya laku taat ning buahe dadi maksiat. Oh kalau gitu gak usah sholat, ngoten nggih. Ampun dipronggol ngoten bos. Amaliyah apapun yang ada pada diri kita secara jasmani, baik dan tidaknya di mata Allah itu Bapak Ibu, tergantung buah yang muncul di dalam keadaan hati kita, ruhaniyah itu bagaimana. Madhep nang Gusti Kang Maha Dumadi atau tidak, atau malah sebaliknya menghadap terhadap Allah yang Maha Esa atau tidak, ada di situ. Bukan perkaranya dohir ini kita tinggalkan, enggak, cuman kita harus mencari sumber bagaimana tidak seperti ini, itu loh bos. Otomatis jenengan harus mendapatkan nur makrifat, tidak hanya nurullah tadi ya yang diterima akal. Jadi akal itu ada dua nur, jadi di situ kita tidak cukup menerima nurullah, tapi kita juga akan menerima nur makrifat. Itu loh maksud saya. Nah kalau kita fisik kita tinggalkan, aktivitas fisik, ya sampeyan mlebu kamar, ojo mangan, ojo ngombe, ojo obah. Menengo. Monggo, sak kuat-kuatmu. Monggo sak kersa. Jadi bukan perkaranya aktivitas dohir itu ditinggal, tidak, tapi bagaimana caranya aktivitas dohir itu baik di mata Allah. Lah ini akhirnya kita ada kesadaran untuk belajar atau mendatangkan nur makrifat itu lewat dinut tauhid. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi puasa itu yang kemarin yang ditanyakan syariat silahkan, itu aktivitas jasmani. Tapi jangan lupa aktivitas rohani jenengan tahapan puasa harus tetap kita jaga. Secara thariqah, secara hakikat, bahkan makrifat. Ada pertanyaan. Son, kalau sudah makrifat apa enggak butuh poso secara syariat? Lah gitu dah. Nek jenengan gendeng gak apa-apa. Paham maksudku lagi? Ya wis iku jawabane terjemahno dhewe. Kalau jenengan, kalau kita itu dalam posisi gila, iku gak apa-apa. Kesimpulan daripada bab akal ini Pak, akal dilaksanakan, akal itu ibarat seperti pohon, ya. Ada buah. Jadi ada buah yang muncul dari akal. Ada buah yang muncul dari pohon. Pohon itu laksana akal. Lah pohon tangkai ini akan menelurkan buah. Lah buah ini adalah ilmu yang jenengan pahami. Jadi tidak akan bisa lepas antara ilmu dengan akal. Lah tinggal buah ini, buah yang model apa? Apakah buah yang
bersifatkan dunia ataukah buah yang bersifatkan akhirat? Terserah. Jenengan pilih buah yang mana. Ketika saat buah ini muncul, manakala buah ini buah dunia, maka inilah yang disebut nurullah. Ini akan menyeret kita, ruhaniyah kita terhadap jalannya nafsu. Tatkala buah yang kita terima adalah buah akhirat, itulah dinut tauhid, maka buah ini akan menyeret ruhaniyah kita untuk berjalan di atas jalan Allah. Jadi ada dua jalan, jalan nafsu dengan jalan Allah. Maksud daripada materi sore hari ini, jangan kau tinggalkan buah dunia, tapi jangan kau lupakan pentingnya buah akhirat. Jangan kau tinggalkan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan nurullah adalah ilmu syariah, tapi juga jangan lupa pentingnya ilmu hakikat. Intinya seperti itu. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kita ada waktu untuk bertanya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula dari Bojonegoro, nama saya Slamet. Kaula ing mriki ajeng tangkat masalah zikir. Wonten nggih menika lama juta ilallah. Lama juta ilallah menika nggih pun kosong nggih. Lah kaula zikir menika man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu, menika kula bertemu dengan diri saya sendiri. Ya, yang kedua, saya berzikir bertemu dengan nur yang menyeliputi saya. Dan ketiga, saya di waktu af'al itu tidak sengaja mengucapkan ya saya itu Allah di dalam hati. Dan bagaimana zikir-zikir tersebut yang betul atau benar. Dan setelah di beat itu bagaimana? Matur nuwun Gus. Kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah zikir itu sesuai dengan makom kita masing-masing manusia. Kalau makomnya orang awam yang masih mengenal tauhid la ilaha illallah, maka yang dimaksud zikir itu yang diucap itu. Kalau tidak diucap tidak disebut zikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah zikir yang diucapkan la ilaha illallah. Miturut makom yang seperti ini benar. Kalau zikir itu dah. Makom berikutnya kita adalah makom thariqah. Kita dikenalkan tauhid la ilaha illallah, akhirnya zikirnya disebut zikir sir atau zikir khafi, yaitu zikir yang diucapkan dalam hati, tidak di lisan. Miturut makom ini, itulah zikir. Wis empun gegeran. Apa yang jenengan tanyakan tentang zikir adalah tergantung dari makom mana saya berbicara tentang zikir. Tetapi kalau kita naik
di tauhid la ilaha illa anta, maka zikirnya yang 1 dan 2 itu digulung. Tahu digulung nggih? Diringkes. Udah dilempit, disendek ning sawah kono. Ya mobil sampean lapo men telekono gak digawe ini dipondong. Karena jenengan sudah di tauhid anta. Kalau anta mukhatabnya itu Allah, maksud daripada kalimat tauhid tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali engkau, berarti selain engkau tidak ada. Berarti sepeda sampean parkir, dalan-dalan mang tinggal kabeh. Karena sudah di sini. Jadi syariat thariqatin jenengan gulung, gredek, disimpen. Di sana ada tukang penjaga parkir, ada sudah. Ning dalan yo ada tukang sing jogo. Pemkap, Pemda, ngunek ketok rusak dandani. Ada yang jaga, sampean gak usah repot-repot ikut menjaga. Karena sampean sudah duduk manis di sini. Oleh sebab itu, ojo kok pikir sandalmu anyar itu waktu Jumatan Allahu Akbar, sandalku gak dicolong wong lagi. Lapo? Udah gak usah dipikir, jenengan di sini. Makanya saya katakan kemarin itu, jenengan iki di mata saya anggap tamu Allah. Izinkanlah aku menghormati jenengan sebagai tamu Allah. Jadi duduk manis jenengan di sini untuk mendapatkan nur makrifat lewat ilmu lan laku itu. Urusan yang lain daripada itu jenengan udah nggak usah dipikir, biar fokus maksud saya. Makanya nanti yang jelas jenengan itu kata Allah, son hormatono tamu-tamuku sing teko yo. Nggih. Ini mboten karepe nafsu kula, Pak. Karepe Allah. Berarti ketika saya hormat terhadap jenengan menghormati, berarti ku bentuk hormati Allah datang jeneng. Paham nggih? Nggih niki pujine Allah terhadap makhluknya. Qadim ala kudus. Paham nggih? Udah. Lah, maksud daripada itu semuanya biar berjalan sesuai dengan kurikulum kita. Ya. Zikir selanjutnya adalah zikir jenengan yang sudah selain Allah tidak ada karena anta. Tapi ana masih ada, ana makhluk maksudnya ana makhluk masih ada yang bersaksi, anta Allah yang kusaksikan. Berarti selain ana dan anta itu tidak ada. Pemahaman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Bentuk saya merasa dolim adalah saya sudah tidak menganggap selain Allah itu ada. Sudah bicara anta, berarti sudah dekat. Nah ini Pak, yang akan mendorong ruhaniyah jenengan dalam makalah tadi la maujudan illallah. Tidak cukup sampai di situ. Tadi ada makalah yang sampai jenengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Olehnya kita mengenal diri itu diawali dari anta. La ilaha illa anta tauhidnya. Ini mulainya. Sehingga jenengan ini akan diajarkanlah namanya dzikir sirul asror. Sudah tidak diucap namanya baik secara lesan
maupun secara hati sudah tidak, tetapi dirasa, diiman, dikembangkan akhirnya terus sampailah pada nur syu'aul basyirah, ainul basyirah bertemu. Kalau sudah bertemu berarti sampailah inilah yang dimaksud la maujudan ilallah. Antanya sudah hilang, ana saya makhluk hilang, tinggal ana Allah, la ilaha illa ana. Ini nanti gampang nggih prosesnya nggih, itu gampang, segampang jenengan mungkin melakukan. Bingungnya iku kalau ada penghalang, bojo nyocot, kakean ngecemes, anak yang ngecemes sembarang. Pak nyun sewu, itu duduk penghalang, itu bukan penghalang, itu pemanis atau penyedap rasa dalam perjalanan jenengan. Ingat, Allah katakan, mengapa hambaku saya satu saat saya hadapkan terkait masalah balak nikmat semata-mata untuk ingat kepadaku. Ya gitu loh Pak Yu. Kadang orang itu diuji Allah lewat senang, dia lupa. Oke, akhirnya diuji lewat susah. Maksudnya biar ingat pada Allah. Sebetulnya itu. Kadang dikasih gak enak, dia itu lupa terus, enggak, malah sumpek bahkan mau bunuh diri. Dikasih enak, maksud Allah biar jenengan itu ingat pada Allah. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang disampaikan lewat ilmu ini sebetulnya itu lebih sukar, lebih susah, lebih angel daripada kita melakukan sebetulnya. Saya tanya tukang parasi, saya tanya, Mas, sampean iku belajar elektro susah ndi sampai praktek? Mesti jawabnya susah praktek. Belajar ilmunya, Masya Allah Pak. Lepas awak digelap, awak digoblok-blok itu, tidak mengerti belas, itu lebih susah kita mendapatkan ilmu dan memahami. Artinya sebetulnya itu lebih mudah jenengan melakukan. Lah, mudahnya jenengan melakukan ini ada dua tahap. Satu, dikarenakan sampai tahu ilmunya. Kedua, dengan ilmu itu istiqomah jenengan sering lakukan. Jenengan ilmunya tahu caranya bagaimana bersepeda yang benar. Tapi ada sepeda tidak sampai pakai. Ayo, bagaimana? Jungkel amean. Nyun sewu Pak, dadi pilot iku perasaku lho ya, gampang. Dipina iki, pina iku, pina ini lah ngoten nggih. Tanyao nangone pilot. Nek munggui pilot, oleh karena sering dia praktek gampang. Karena dia berilmu. Munggu kita nyawang tok koyoke gampang, ayo praktekno nek gak keliru, jange mudhun keliru, munggah. Jane landing keliru, take up. Landing ini sore Pak. Nggih ya? Landing ini sore. Nek munggah, take up. Keliru, dul. Rusak tatanan. Makanya menurut saya itu lebih susah kita belajar daripada amal praktek. Tapi praktek akan susah manakala kita tidak mau praktek. Wis, cetha nggih. Jadi Pak, tentang zikir tadi, cara zikir pelepasan keakuan diri, kita harus tahu apa makna secara lugat zikir itu. Az-zikru artinya adalah ini bahasa Quran, zikir. Tapi bahasa Indonesia ingat. Udah tergantung jenengan ingatnya di mana. Di
Di akal atau di hati? Kalau di akal berarti nurullah. Kalau di hati berarti nur makrifat. Kalau di hati jenengan yang dimaksud ingat adalah sadar. Sadar kalau semua makhluk itu tidak ada. Sadar kalau makhluk semuanya itu laksana patung. Sadar bahwasanya semua makhluk termasuk diri kita yang melakukan sesuatu itu bukan kita. Tapi ada kesadaran dalam hati jenengan, semua itu karena yang esa ini. Jikalau itu sudah jenengan laksanakan, maka maknyes hati sampean itu akan menemukan satu cahaya atau menemukan kepadangan hati. Bentuk kepadangan hati kita tidak mudah susah, tidak mudah gelisah, tidak mudah takut dengan sikon apapun. Justru malah mudah tentram. Nah, ini Pak, yang dimaksud dzikir yang sesungguhnya miturut tauhid la ilaha illa anta, sehingga jenengan iki terasa damai. Bahkan ini juga dikatakan di dalam surah Al-Qiyamah. Surat yang ke-75. Inilah wajah-wajah ruh orang-orang yang sudah memegang dzikir tersebut sampai makrifat. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka itu pada hari itu berseri-seri. Berseri-seri ku nggih damai ku Pak. Mboten berseri-seri mencorong metu apa cahayane sampai gak ketok cahayane, mboten. Niku cuman gambaran. Berseri-seri itu hati sampean tidak mudah takut, gelisah atau apa? Susah. Isine gur senengai. Isinya hati jenengan iku indah tentram. Gak dibelanjani bojo ya tentram, dibelanjani ya tentram. Kepadangan mang ya tentram, gak kepadangan ya. Wis karena hati sampean iku mau selalu memandang melihat Allah. Ila rabbiha nadhirah. Semua itu disebabkan karena kau memandang wajah Tuhanmu. Ya. Pandang bertemu, pandang. Apa terus sih Pak? Ya wis iku terus sih. Nanti mandang wis. Gak mungkin mandang liyane, gak mungkin mandang lainnya. Pandang bertemu pandang ya. Aku yo kamu, kamu yo ana yo wa anta, anta yo ana. Artinya apa? Tidak ada ana, tidak ada anta. Tidak ada ana, tidak ada anta. Ada apa? Yaitu mang disebut pandang bertemu, pandang. Akhirnya itulah namanya damai. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus, pertanyaan kami keluar dari materi dan juga bersambung dengan materi. Saya tanyakan bab bersuci dalam syariah. Bersuci itu bermakai air, dan air itu dalam syariah itu ada 8 macam. 8 macam itu yang 3 antara 1 mencucikan, suci dan tidak mencucikan, dan juga 1 air mata najis. Lah kita ini sudah tahu bahwa setiap ada kesucian kecuali Allah. Lah maka kalau kita bersuci pakai air, apa masih tetap berguna di antara pembagian air tadi? Ada air suci mencucikan dan suci tidak mencucikan. Itu pertanyaan saya. Demikianlah pertanyaan, mohon maaf dan semoga ridho dalam memberi keterangan. Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ketika menengok sedikit tentang ilmu fikih, fuqaha, ada memang pembagian air di dalam cara bagaimana kita mensucikan. Ada mensucikan toharoh, namanya toharoh. Mensucikan najis, bagaimana caranya dan syaratnya air yang bagaimana. Ada pembagian air, bagaimana cara kita menghilangkan hadas. Itu airnya juga tidak sama. Sehingga ada beberapa tingkat air, bahkan terkait khusus pada hadas. Hadas kecil ini, di situ ada rukun yang wajib kita memakai tohirun mutohir, yang disebut ma'ul mutlak, air yang mutlak, air suci dan mensucikan. Artinya air suci dan mensucikan itu, air ini di samping bisa untuk mensucikan najis, juga untuk bisa mensucikan hadas. Ada Pak, air yang tidak bisa mensucikan hadas, yang disebut air mustakmal. Gak bisa. Air mustakmal tapi bisa untuk mensucikan najis. Untuk kita itu mensucikan baju dari najis, air mustakmal nggak apa-apa. Apa sih air mustakmal? Pertama, air yang kurang 2 kola dan atau air yang sudah pernah dilakukan atau dipergunakan untuk bersuci, tapi tidak najis. Ya, ketika kita sudah mengerti tentang bagaimana cara bersuci diri terkait masalah air tohirun mutohir ini, apakah air yang lainnya itu kita sudah tidak butuh? Lihat kondisi kita mensucikan najis apa dengan apa mensucikan hadas, itu tergantung. Dan yang kedua, kalau kita sudah tahu bagaimana cara mensucikan ruhaniyah kita, apakah air yang dimaksud untuk bersuci dengan jasmaniyah itu sudah tidak butuh? Itu pertanyaan yang kedua. Tetap sama. Tetap sama. Karena apa? Kita selagi jasmaniyah ini masih berani untuk mengikat ruh, mengurung ruh, harus berani jasmaniyah ini menjaga kelestarian jasmaniyah. Sebetulnya ruh ini sudah tidak, mohon maaf loh Pak, gak kerasan Pak aslinya. Iki miturut ahli syuhud loh ya. Kalau ahli hijab, wah, kalau bisa manuk itu jangan pernah keluar. Kalau ahli syuhud beda Pak. Ruhaniyah kita itu terasa dikekang, dipenjara oleh jasmani ini. Maunya keluar. Makanya sampean lihatlah. Orang-orang yang meditasi, ya, orang-orang yang mohon maaf, yang dirinya itu sudah paham bagaimana cara khalwat terus keluar dirinya. Maunya terus begitu. Kalau sudah tahu ya, maunya terus. Maunya terus keluar dari sarangnya. Keluar, maunya gitu Pak. Tapi kalah dengan ketetapan Allah. Betah-betah nonuk manuk ngono. Ono jero sarung. Wong lanang jenenge sarung, nang wedok jenenge sewek. Iku ya ana maksude. Kalau sarung iku gawe nutupi barang sing nyurung, kalau kalau sewek nutupi barang sing lha wis ana artine dhewe wong Jawa biyen iku. Lah
Ahli syuhud itu Pak, umpama dapat milih, boleh milih, gak mengalir aja, enggak, boleh memilih, akan memaksakan diri dia keluar dari kurungan itu, dari kurungan. Tapi berhubung kita itu ahli syuhud, itu tidak bisa berbuat apa-apa, justru dia itu bisanya sendiko dawuh, ya mengikuti aja. Walaupun secara satu sisi dia beban sebetulnya itu, ruhaniyahnya itu terkurung oleh jasmaniyah. Berhubung jasmaniyah masih ada, tetap hukum dohir itu berlaku. Tetapi ikut Rasulullah, bagaimana hukum dohir berlaku tapi tidak berlaku? Bagaimana caranya jenengan melaksanakan sholat tapi sudah tinggalkan sholat? Seperti kemarin loh Pak. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa makrifat. Sebab hukum syariat tatkala tidak kau jadikan hakikat, tidak akan pernah sampai ke makrifat. Apa hukum dohiriah yang terjadi pada diri Anda? Ruhaniyahmu itu lepaskan, bukan kau yang melakukan. Itulah hukum syariat jadi hakikat. Dan inilah yang harus dilakukan bagi pemula besok itu setelah kita melewati tanggal 17 Maret. Udah, itu terus. Itulah yang kusebut kholwat. Kata Allah, barang siapa yang mau tinggalkan selain aku di dalam dirinya, maka pasti akan bertemu aku. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Nah ini. Dan juga ini pernah disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana jikalau kau mau melepas cintamu selain Allah dalam hatimu, maka Allah akan menerima cintamu. Dan kau akan dijadikan sebagai kekasih. Yuhibbukumullah. Dan kesalahan wa yaghfir lakum dunubakum, kesalahan Anda bercinta pada selain Allah disebut syirik, baik jali maupun khafi diampuni. Baik dosa-dosamu pada waktu dulu berbuat zina, itu pun diampuni oleh, sebab kau mulai saat ini terus menerus menjaga hatimu, hukum syariat jadi hakikat menuju makrifat. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari NTB Nusa Tenggara Barat. Ya. Gus, kula badhe tanglet tapi bahasa Indonesia mawon nggih ben mboten kula anu. Bersamaan dengan bab akal dan nafsu atau ilmu. Lah sampun pengalaman kula masalah ilmu teng Lombok niku kathah nggih. Ada yang bilang zahar, riyadhah, bahkan saya pernah di baiat. Tapi teng kula mboten saged mlebet nika lho Gus. Kenging napa teng YouTube kula kenal kali Gus langsung saged kula njalani sing kula pengin niku ngantos 4 dosa dinten. Kok segala sing kula pengin niku keleksanan Gus, sampai kula dugi mriki walaupun mboten pamitan kali bojo tapi saged dugi mriku. Nah, nggih, terima kasih ya. Terus ngoten Gus. Lah wong angel-angele wong wis tuwa ngene kok nyebrang laut angel ya. Wong kapale jere wis arep mangkat kok bisa anu wis empol mboten saged mlebu, ibu wis ora oli karcis ngono. Kok ibu bisa dilebokno ngono lho, gampang banget lho. Lah kula tanglete sing kali Gus ngoten ya, pertama kula nembe kenal kali ilmune Gus, nyuwun sewu nggih. Nek sampun baiat ya insyaallah nyuwun lanjut bimbingane Gus nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap diri manusia ketika saat dalam hatinya ada keinginan untuk kembali dan bertemu Allah, maka berbagai cara Allah memproses hambanya. Bisa jadi diproses lewat di antara 4 jalan. Ada jalan maksiat, ada jalan taat, ada jalan balak, ada jalan nikmat. Itu suka-suka Allah. Allah bisa memproses Anda lewat jalan maksiat setiap saat dan waktu 24 jam. Tiap hari itu melayani hidung. Bisa jadi. Itu suka-suka Allah. Allah bisa memproses diri hambanya yang dalam hatinya ada benih untuk kembali dan bertemu Allah lewat jalan taat. Bisa. Tapi sebaliknya, Allah juga berkuasa menyesatkan Anda lewat jalan maksiat ataupun jalan taat. Bisa. Itu suka-suka Allah. Allah memproses hambanya lewat jalan nikmat atau balak juga bisa. Dan juga Allah menyesatkan hambanya lewat 4 jalan juga bisa. Itu suka-suka Allah, karena yang menjadi dalang sutradara hanyalah Allah. Yesus. Tapi Bu, biasanya natijah itu sesuai dengan muqaddimah. Artinya hasil dari sebuah rencana itu biasanya tidak jauh dari rencana awal. Tak jauh. Kalau Allah itu tadi menghendaki jenengan diproses untuk kembali kepada Allah, aku yakin yang mempermudah perjalanan jenengan, walaupun kelihatannya sulit seperti itu, pasti akan sampai. Ingat satu makalah, manjada wajada. Jadi secara akal sampean iki gak pamit, iki Pak ada dalil sing ngomong ngeten. Tanya saya langsung ya juga. Kalau jawab yo gampang ae. Cara basa Jawa, enggak bahasa Arab. Sebab jenengan bukan orang Arab. Saya sudah dikuasai oleh suami. Lah, sebelum saya dikuasai suami berarti saya dikuasai orang tua, wajib birrul walidain. Nah, tapi kalau sudah dikuasai suami, maka lepas birrul walidain sampean ganti menjadi birrul zaud. Bagusi suami. Tapi di dalam firman Allah kita harus birrul walidain baik terhadap orang tua atau terhadap suami selama tidak keluar dari jalan Allah. Enggak apa-apa. Kalau suami mengarahkan jalan Allah, sampai enggak boleh gak mengikuti, harus mengikuti. Kalau suami itu mengarahkan jalan nafsu, wajib sampai tolak. Padahal jenengan dalam penguasaan suami. Mohon maaf, ini jalan ke Allah pandangan syariat atau pandangan hakikat. Saya bicara pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya ilmu syariat itu berarti yang dimaksud di luar jalan Allah berarti maksiat secara fisik. Kalau pandangan hakikat berarti maksiat secara ruhani. Bila mana suami kita mengarahkan kita selain pada makrifat Allah, itu berarti maksiat sudah. Wajib kita tolak secara pandangan hakikat. Jadi jenengan Bu, walaupun gak izin rapopo, tidak apa-apa. Apalagi suami jenengan iki mohon maaf nih,
menolak dengan pendidikan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ijolno ngono kok. Ora Bu, ora. Boten ora. Nyambung nggih. Soale dalam kula pun mireng wong wadon anggap golek ilmu mboten pamitan kali bojone apa maning oli surga mambune tok mboten saged ngoten pun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iku rumangsane surgane Mbok Deni ngono bae. Memang Bu, di dalam dunia syariah memang begitu. Cuman dalam pandangan syariah surga itu besok angan-angan. Gitu toh? Bagaimana sakit saya bermakalah sesuatu yang bagi saya itu masih kuangan, itu saya. Jadi memang itu aturan syariat. Tadi kan saya katakan kacamata hakikat dengan kacamata syariat. Kalau kacamata hakikat saya berkata, mana di antara kebagusan yang dimaksud kepada suami adalah selama suami itu mengarahkan rohaniyah jenengan pada Allah. Boten napa-napa. Yes, nanti dilihat keadaan hati sampean bagaimana, surga apa neraka. Nek surga berarti bener yang namanya surga iku koyok mbok nit apa wae mbok dene dewi. Nyun sewu Pak, kita bicara surga dan neraka itu selama ini angan-angan Pak. Iya tan, tidaknya kan kita belum membuktikan di angan-angan. Tapi walaupun itu benar menurut saya, benar deh ya, memang benar. Tetapi berhubung kita masih di pendidikan makom angan-angan, kurang benar. Lah biar benar, ya sampean parani. Cara marani tinggalkan dunia. Cara meninggalkan dunia kholwat. Bahasa Rasulullah Mi'raj. Solo tinggalkan dunia. Bahasa fisik ya numpak pesawat. Naik kok ke atas pedit, nanti lah dunianya sudah nggak ada. Itu bahasa akal. Tapi yang jelas maksudnya adalah lakukanlah kholwat atau uzlah, dan ini wajib bagi siapapun yang dalam hatinya ingin bertemu. Jadi nek ketemu Allah wis lepasen sak liyane Gusti, termasuk garwa jenengan wau lepasen. Okay. Maksudnya lepasan secara ruhaniyah. Jikalau dia gandoli dan lain sebagainya, karena dia kan gak cocok. Siapapun kita gandoli itu sebabnya gak cocok dengan isi materi kurikulumi. Tapi kalau cocok, mesti dukung. Siapapun kita pasti mendukung. Yo, teruskan. Bahkan malah dibantu. Berhubung dasarnya sudah tidak cocok, oleh gak cocok belum paham, sudah merantak. Surga ono aku, kui ambune tok lho enggak dapat. Sik tak ambune surga ya opo sih rek ngono. Nggih, ada lagi. Cukup nggih? Pun. Oh, ada, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula nuwun namung nyuwun pendapat panjenengan. Niki wau kula dipun asal kabar keng griya yoga kula masuk rumah sakit. Nggih.
kula pripun teng mriki napa mantuk Gus. Matur suwun. Nggih. Durung melaku wis diuji Allah ta ya. Iku durung garwa. Wis. Apakah saya tetap di sini ataukah saya pulang? Allah tidak pernah mengajarkan saya untuk memaksakan kehendak. Tidak. Tidak. Karena apa? Banyak apa namanya? Banyak jalan menuju Roma. Banyak solusi. Silakan kondur, Bu. Urusan ngaji bisa kan disiasati lewat live. Saged. Karena itu urgen, apalagi anak masuk rumah sakit, jenengan kundur. Kundur. Monggo jenengan kundur. Nek jenengan dereng wonten sangu sing kanggo kundur, kula sangoni. Estu. Daleme pundi? Kediri. Monggo. Karena itu menurut hukum syariat hubungan antara anak dengan orang tua itu sangatlah dekat. Nggih? Monggo. Monggo. Utawa mengki nek kalau sing anu cek diterke lari pondok. Nggih, siap sing nganterni. Ngoten. Monggo. Tapi di sana karena bisa untuk live streaming. Jenengan ngagem HP mboten? Nggih, saged dibuat live. Iya gitu aja. Wis. Secara bahasa saya, secara bahasa jenengan cocok nih iroda Allah dalam hati jenengan, hentakane jenengan di sini apa di rumah. Pasti niku mengke ada hentakan dalam hati. Lebih besar jenengan dihentakkan untuk pulang. Tapi di sana juga dikasih Allah solusi, bisa selalu mengikuti khalwa mengikuti BIMTEK niki atau belajar ilmu bahkan sampai terhadap nanti beat itu nggak apa-apa dan semuanya sah. Sampai BAT nanti juga sah walaupun tidak ada di sini, cuman gak isok foto sampai aku wis ngono lho. Nggih? Ngoten, nggih pun ngoten mawon. Al-Fatihah.